semuanya, mau bentuknya ormas, mau bentuknya apa. Kalau yang berbuat kerusuhan, kita sikat. Negara tidak akan pernah kalah dan negara tidak menginginkan ormas-ormas yang demikian. Dan saya ini peringatan juga bagi ormas-ormas yang masih ingin melakukan hal demikian di tanah Jawa Barat akan berhadapan dengan negara. Dan kepada mereka semuanya yang bermain di belakangnya juga nanti akan saya usut. Karena saya tahu ini ada yang bermain. Ya, pemirsa, kita akan kembali tersambung dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlyan. Pak Anton, kembali bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Eva. Ya, Pak Anton, tadi kami sudah putarkan pernyataan Anda dan Anda ini terlihat sepertinya tidak takut, Pak, dicopot sebagai Kapolda Jawa Barat. Apa, Pak, yang membuat Anda tidak terlihat takut mau dicopot, Pak? Saya itu mohon maaf kepada negara bangsa. Saya itu bukan pengejar jabatan. Jabatan itu sudah ada yang ngatur semuanya. Jadi, dan saya merasa tindakan saya ini benar. Makanya kita kan ada lagu, maju tak gentar membela yang benar. Sepanjang yang kita lakukan benar, saya kira setiap orang juga punya keyakinan. Pasti akan berani sampai kemanapun juga. Tidak akan takut. Tapi kalau kita merasa salah, pasti kita akan bawa teman banyak-banyak. Karena takut. Nah, saya merasa di dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kalau jabatan itu bagi saya. Apa yang Anda lakukan dengan Saya memeriksa merasa pimpinan FPI, Rizik Syihab ini dalam kasus dugaan pelecehan Pancasila sudah tepat, Pak Anton? Sudah tepat menurut saya. Saya sudah melaksanakan sesuai prosedur hukum. Dan ketika dalam penanganan mereka aksi pun juga tidak ada bentrok, tidak ada apa-apa. Mereka yang duluan menyerang, menganiaya, mereka yang melakukan pengrusakan, mereka yang melakukan pembakaran. Kok Kapolda yang minta dicopot? Kan lucu. Ini kan jangan dibalik-balik dengan mengatasnamakan agama. Masyarakat sekarang sudah pintar. Yang paling dipermasalahkan dari Anda ini kan mana yang benar. Anda adalah pembina GMBI, karena itu Anda dituduh membackingi GMBI saat terjadinya penyerangan pada saat itu. Apa tanggapan Anda, Pak Anton? Betulkah Anda membackingi GMBI? Saya kira saya sebagai pembina itu bukan hanya satu ormas saja, saya ada 35. Dan kemudian sekarang membackingi apa? Apa yang dilakukan oleh GMBI? Apakah GMBI melakukan penganiayaan? Apakah GMBI melakukan penyerangan? Tidak ada satupun juga yang dilakukan oleh GMBI. Bukan saya membela GMBI. Silahkan tanya di TKP kepada seluruh masyarakat. Menggores satu mobil EPI pun juga nggak ada. Menyerang satu orang EPI pun juga ada. Merusak tidak ada. Terus membackingi apa? Apa yang dilakukan oleh GMBI. Jadi jangan dibulak-balik begitu. Pak Anton, Anda sudah menjadi pembina GMBI ini sejak kapan, Pak? Saya sejak tahun 2005. Sejak Kapolri Priangan. Oke. Kalau iya. Sejak 2005 berarti sudah saja. sekitar 12 tahun, Pak, ya? Iya, betul. Dan bukan hanya GMBI, A-Boxer pun juga saya pembinanya. Memang boleh, Pak, ya, seorang anggota kepolisian menjadi pembina ormas tertentu? Boleh. Kita jadi pembina poli juga boleh. Jadi pembina karate juga boleh. Bahkan itu kan sudah menjadi kebiasaan. Yang tidak boleh itu adalah secara struktural menjadi pengurus. Karena menjadi pembina itu kan di luar struktur. Kenapa? Karena kita polisi ini sebagai pembina masyarakat, makanya aja Binmas. Kenapa? Agar organisasi-organisasi itu tidak radikal, tidak anarkis, tidak jadi tukang fitnah, tidak jadi perusuh, sehingga taat dalam beraturan dan taat kepada Pancasila. Jangan mungkin saja ada ormas-ormas tertentu yang memang punya tujuan yang ingin mengganti ideologi. Nah, kita harus jewer organisasi-organisasi yang begitu. Sudah ada, Pak, indikasi ormas yang mau mengganti Pancasila? Sudah Anda temukan indikasinya? Ya sudah jelas. Yang menamakan dirinya
Rizik Syihab itu sudah jelas-jelas di hashtagnya juga NKRI Syariah. Kalau syariah itu kan berdasarkan syariat Islam. Itu sudah jelas-jelas ingin mengganti ideologi negara. Nah ini yang harus kita waspadai bersama. Makanya Bukankah mohon pemeriksaan masyarakat Rizik Syihab ini waspada. masih berlanjut, Pak? Masih berproses kan? Iya betul. Masih berproses. Oke, Justru lalu itu Pak yang Anton, sekarang sebetulnya tadi Anda kan Ya. katakan sudah ada boleh begitu ya seorang anggota kepolisian menjadi pembina Ya. ormas. Bolehnya itu atas dasar apa, Pak? Peraturan mana yang menyebutkan demikian? kenapa? Sekarang saya ingin tanya peraturan mana yang tidak membolehkan? Tidak ada. Kalau tidak dibolehkan kan mungkin kita juga tidak boleh menjadi pembina poli, pembina karate. Jadi justru saya ingin bertanya, yang ada di dalam Perkap itu struktural, pengurus. Tapi kalau pembina itu kan di luar, jangankan itu. Presiden saja dulu itu bahkan menjadi pembina, ketua dewan pembina parpol, coba. Itu kan jabatan rangkap. Dan saya yakin menteri-menteri juga sekarang mungkin pejabat struktural jadi pembina poli, jadi pembina bulu tangkis, bahkan jadi yang penting untuk kemaslahatan dan tidak mengganggu tugas sehari-hari. Jadi tidak ada larangan. Justru jangan mempermasalahkan yang bukan masalah. Pembina Jadi sudah saja seizin dipermasalahkan. atasan, Pak, ya? Iya, bukan. Ini jangan mempermasalahkan yang bukan masalah. Ini mengalihkan isu. Sementara yang merusak, yang membakar, membawa anak-anak tidak dipermasalahkan. Tolong buka mata hati masyarakat Indonesia ini. Hanya pembina saja kemudian yang dibinanya tidak melakukan apa-apa dipermasalahkan. Kan lucu. Sangat lucu. Jangan Pak Anton, lebay lah gitu kan. Jangan lebay, Pak ya. Tapi saya mau tanya, Pak, sebagai pembina GMBI tugasnya apa sih, Pak? Tugasnya biar mereka ini menjadi manusia yang beradab, biar taat kepada aturan. Dan kalau di GMBI secara skep dan struktural saja saya itu tidak ada. Hanya moral saya saja. Boleh ditanya, ada nggak skepnya? Nggak ada. Moral saja sebagai anggota polisi ingin agar ormas-ormas itu tidak radikal. Ormas-ormas itu jangan berkelakuan seperti preman. Kalau ada yang radikal pun juga, mari kita luruskan agar mereka jadi beradab. Karena salah satu tujuan pendidikan itu membangun manusia yang berakhlak dan beradab. Nah, polisi agar mereka taat peraturan. Jadi saya di GMBI juga nggak ada skepnya, hanya moral saja. Tapi saya akui, kalau memang saya pembina ya pembina. Kenapa mesti takut? Karena yang saya lakukan adalah benar. Dan kalau ini kebenaran dianggap salah, saya nggak masalah. Oke. Pak Anton, setelah Anda di demo, apakah akan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab? Terus apa urusannya dengan demo? Negara kita bukan negara jalanan. Memang semua masalah ditentukan dengan demo. Kalau begitu negara republik demo saja. Tidak, saya tidak akan pernah mundur. Makanya saya bilang lucu ini. Jadi ini aneh dan kepada masyarakat. Dan saya tidak takut sedikit pun juga. Kenapa? Karena saya merasa benar. Bukan saya pemberani. Kenapa? Yang saya lakukan itu merasa benar. Saya kira semua orang juga ketika yang dia lakukan benar, tidak akan ada rasa takut sedikit pun dalam diri kita. Oke. Pak Anton, berulang kali Anda menegaskan bahwa akan menindak tegas ormas yang anarkistis. Nah, tindakan tegas apa, Pak, yang Anda maksud? Ya tindakan tegas. Mulai dari tindakan hukum, sampai tindakan mungkin pembubaran kalau perlu. Kalau memang masyarakat menginginkan pembubaran mau apa? Karena sekarang masyarakat sudah pintar. Sudah bosan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan etika-etika adat maupun etika-etika Pancasila. Jangan menganggap masyarakat ini diam. Diam itu ada batasnya. Baik. Terakhir Pak Anton, Jawa Barat ini adalah provinsi dengan tingkat intoleransi yang tertinggi, Pak. Apa strategi dari Polda Jawa Barat untuk meredam tingkat intoleransi yang ada di Provinsi Jawa Barat? Tentu saja mulai dari tataran preemptif dan preventif, biar masyarakat semua tahu bahwa Jawa Barat ini adalah dengan berbagai multi etnis harus meningkatkan rasa
toleransi yang tinggi. Dan ini akan terus kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya dan kita tanamkan kepada rakyat Jawa Barat. Barang siapa yang intoleransi di Jawa Barat, silakan hengkang dari bumi Jawa Barat. Karena filosofi dari masyarakat Jawa Barat itu sangat-sangat toleran. Dan saya selaku kepolisian akan dengan bersama-sama TNI dan stakeholder lainnya akan menjaga, akan terus mensosialisasikan biar rasa toleransi itu menjadi salah satu sifat dan perilaku yang bisa kita tunjukkan dalam perbuatannya sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita saling menghargai dalam beragama, dalam berperilaku, bahwa kita menyadari negara kita ini multi etnis, multi culture, sehingga kita justru dengan keberagaman ini menjadi sebuah kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika, jangan mempertajam kebinekaannya. Mari kita persatukan keikaannya, kesatuannya. Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat atas waktunya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami tunggu bagaimana nanti penindakan hukum yang tegas. Mau bentuknya ormas, mau bentuknya apa, kalau yang berbuat kerusuhan, kita sikap. Negara tidak akan pernah kalah dan negara tidak menginginkan ormas-ormas yang demikian. Dan saya ini peringatan juga bagi ormas-ormas yang masih ingin melakukan hal demikian di tanah Jawa Barat, akan berhadapan dengan negara. Dan kepada mereka semuanya yang bermain di belakangnya juga, nanti akan saya usut. Karena saya tahu ini ada yang bermain di belakang. Ya, pemirsa, kita akan kembali tersambung dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlyan. Pak Anton, kembali bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Eva. Ya, Pak Anton, tadi kami sudah putarkan pernyataan Anda dan Anda ini terlihat sepertinya tidak takut, Pak, dicopot sebagai Kapolda Jawa Barat. Apa, Pak, yang membuat Anda tidak terlihat takut mau dicopot, Pak? Saya itu mohon maaf kepada negara bangsa, saya itu bukan pengejar jabatan. Jabatan itu sudah ada yang ngatur semuanya. Jadi, dan saya merasa tindakan saya ini benar. Makanya kita kan ada lagu, maju tak gentar membela yang benar. Sepanjang yang kita lakukan benar, saya kira setiap orang juga punya keyakinan. Pasti akan berani sampai kemanapun juga. Tidak akan takut. Tapi kalau kita merasa salah, pasti kita akan bawa teman banyak-banyak karena takut. Nah, saya merasa di dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kalau jabatan itu bagi saya. Apa yang Anda lakukan dengan Saya memeriksa pimpinan FPI Rizik Syihab ini dalam kasus dugaan pelecehan Pancasila sudah tepat, Pak Anton? Sudah tepat menurut saya. Saya sudah melaksanakan sesuai prosedur hukum. Dan ketika dalam iya betul. Dan bukan hanya GMBI, Boxer pun juga saya pembinanya. Memang boleh, Pak, ya, seorang anggota kepolisian menjadi pembina ormas tertentu? Boleh. Kita jadi pembina poli juga boleh. Jadi pembina karate juga boleh. Bahkan itu kan sudah menjadi kebiasaan. Yang tidak boleh itu adalah secara struktural menjadi pengurus. Karena menjadi pembina itu kan di luar struktur. Kenapa? Karena kita polisi ini sebagai pembina masyarakat, makanya aja Binmas. Kenapa? Agar organisasi-organisasi itu tidak radikal, tidak anarkis, tidak jadi tukang fitnah, tidak jadi perusuh, sehingga taat dalam beraturan dan taat kepada Pancasila. Okay. Jangan mungkin saja ada ormas-ormas tertentu yang memang punya tujuan yang ingin mengganti ideologi. Nah, kita harus jewer organisasi-organisasi yang begitu. Sudah ada, Pak, indikasi ormas yang mau mengganti Pancasila? Sudah ada temukan indikasinya? Ya sudah jelas. Yang menamakan dirinya Rizik Syihab itu sudah jelas-jelas di hashtagnya juga NKRI Syariah. Kalau Syariah itu kan berdasarkan syariat Islam. Itu sudah jelas-jelas ingin mengganti ideologi negara. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Makanya bukankah mohon pemeriksaan masyarakat Rizik Syihab ini masih berlanjut, Pak? Masih berproses, kan? Iya betul. Masih berproses. Oke, Justru lalu itu Pak yang Anton. sekarang
Sebetulnya tadi Anda kan Ya. katakan sudah ada boleh begitu ya seorang anggota kepolisian menjadi pembina Ya. ormas. Bolehnya itu atas dasar apa, Pak? Peraturan mana yang menyebutkan demikian? Kenapa? Sekarang saya ingin tanya, peraturan mana yang tidak membolehkan? Tidak ada. Kalau tidak dibolehkan kan mungkin kita juga tidak boleh menjadi pembina poli, pembina karate. Jadi justru saya ingin bertanya, yang ada di dalam Perkap itu struktural, pengurus. Tapi kalau pembina itu kan di luar, jangankan itu. Presiden saja dulu itu bahkan menjadi pembina, ketua dewan pembina parpol, coba. Itu kan jabatan rangkap. Dan saya yakin menteri-menteri juga sekarang mungkin pejabat struktural jadi pembina poli, jadi pembina bulu tangkis, bahkan jadi yang penting untuk kemaslahatan dan tidak mengganggu tugas sehari-hari. Jadi tidak ada larangan. Justru jangan mempermasalahkan yang bukan masalah. Pembina Jadi sudah saja seizin dipermasalahkan. atasan, Pak, ya? Iya, bukan. Ini jangan mempermasalahkan yang bukan masalah. Ini mengalihkan isu. Sementara yang merusak, yang membakar, membawa anak-anak tidak dipermasalahkan. Tolong buka mata hati masyarakat Indonesia ini. Hanya pembina saja kemudian yang dibinanya tidak melakukan apa-apa dipermasalahkan. Kan lucu. Sangat lucu. Jangan Pak Anton, lebay lah gitu kan. jangan lebay, Pak ya. Tapi saya mau tanya, Pak, sebagai pembina GMBI tugasnya apa sih, Pak? Tugasnya biar mereka ini menjadi manusia yang beradab, biar taat kepada aturan. Dan kalau di GMBI secara skep dan struktural saja saya itu tidak ada. Hanya moral saya saja. Boleh ditanya, ada nggak skepnya? Nggak ada. Moral saja sebagai anggota polisi ingin agar ormas-ormas itu tidak radikal. Ormas-ormas itu jangan berkelakuan seperti preman. Kalau ada yang radikal pun juga, mari kita luruskan agar mereka jadi beradab. Karena salah satu tujuan pendidikan itu membangun manusia yang berakhlak dan beradab. Nah, polisi agar mereka taat peraturan. Jadi saya di GMBI juga nggak ada skepnya, hanya moral saja. Tapi saya akui, kalau memang saya pembina ya pembina. Kenapa mesti takut? Karena yang saya lakukan adalah benar. Dan kalau ini kebenaran dianggap salah, saya nggak masalah. Oke. Pak Anton, setelah Anda di demo, apakah akan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab? Terus apa urusannya dengan demo? Negara kita bukan negara jalanan. Memang semua masalah ditentukan dengan demo. Kalau begitu negara republik demo saja. Tidak, saya tidak akan pernah mundur. Makanya saya bilang lucu ini. Jadi ini aneh dan kepada masyarakat. Dan saya tidak takut sedikit pun juga. Kenapa? Karena saya merasa benar. Bukan saya pemberani. Kenapa? Yang saya lakukan itu merasa benar. Saya kira semua orang juga ketika yang dia lakukan benar, tidak akan ada rasa takut sedikit pun dalam diri kita. Oke. Pak Anton, berulang kali Anda menegaskan bahwa akan menindak tegas ormas yang anarkistis. Nah, tindakan tegas apa, Pak, yang Anda maksud? Ya tindakan tegas. Mulai dari tindakan hukum sampai tindakan mungkin pembubaran kalau perlu. Kalau memang masyarakat menginginkan pembubaran mau apa? Karena sekarang masyarakat sudah pintar. Penanganan mereka aksi pun juga tidak ada bentrok, tidak ada apa-apa. Mereka yang duluan menyerang, menganiaya, mereka yang melakukan pengrusakan, mereka yang melakukan pembakaran. Kok Kapolda yang minta dicopot? Kan lucu. Ini kan jangan dibalik-balik dengan mengatasnamakan agama. Masyarakat sekarang sudah pintar. Yang paling dipermasalahkan Nanti dari akan Anda tahu ini kan mana yang benar. Anda adalah pembina GMBI. Karena itu Anda dituduh membackingi GMBI saat terjadinya penyerangan pada saat itu. Apa tanggapan Anda, Pak Anton? Betulkah Anda membackingi GMBI? Saya kira saya sebagai pembina itu bukan hanya satu ormas saja. Saya ada 35. Dan kemudian sekarang membackingi apa? Apa yang dilakukan oleh GMBI? Apakah GMBI melakukan penganiayaan? Apakah GMBI melakukan penyerangan? Tidak ada satupun juga yang dilakukan oleh GMBI. Bukan saya membela GMBI.
Silahkan tanya di TKP kepada seluruh masyarakat. Menggores satu mobil EPI pun juga nggak ada. Menyerang satu orang EPI pun juga ada. Merusak tidak ada. Terus membackingi apa? Apa yang dilakukan oleh GMBI? Jadi jangan dibulak-balik begitu. Pak Anton, Anda sudah menjadi pembina GMBI ini sejak kapan, Pak? Saya sejak tahun 2005. Sejak Kapolwi 2005. Priangan. Oke. Kalau Iya. sejak 2005 Dan bukan berarti hanya satu sudah saja. sekitar 12 tahun, Pak ya?